Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang akan membawakan tausiah subuh pada kesempatan subuh hari ini adalah Bapak Al-Ustaz Habib Husain Ahmad Al-Hamid. Kepada Ustaz dengan hormat kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamma qaddarallahu alaina biwujudi Ramadan. Walhamdulillah alladzi Allah subhanahu wa ta'ala qaddara alaina wa alaikum fi halati as-sihha wal afiyah ma'a ta'atillah wa ta'atir rasul wa mahabbatillah wa mahabbatir rasul. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kepada yang terhormat segenap pengurus masjid, segenap hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang insyaallah semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana Allah menganugerahkan kita bulan suci Ramadan. Ketahuilah, haddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menceritakan bahwa umatnya Nabi Musa pernah yasjuduna ila rabbi hatta arba'ina ayyam wa layalih la yarfa' ru'usahum illa lihajatihim. Umatnya Nabi Musa pernah sujud kepada Allah 40 hari 40 malam, tidak mengangkat kepala kecuali sifat yang mendesak, kamar mandi, makan dan lain sebagainya. Selebihnya sujud terus kepada Allah. Sehingga Nabi Musa membanggakan umatnya di hadapan Allah dengan kalimat, ya Rabb ishhad ummatih, saksikan umatku ya Allah. Lalu turunlah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Atas perintah Allah, malaikat Jibril berkata, ya Musa, i'lam ma yaf'alu min ummatik, la yastawi ma yaf'alu min ummati Muhammad idza yarka'u rak'atin min salati sunnah fi syahr Ramadan. Dikatakan, kata malaikat Jibril, Musa, ketahuilah apa yang dilakukan umatmu sujud 40 hari 40 malam itu tidak setara, tidak sebesar pahalanya umat akhir zaman, yaitu umat Nabi Muhammad, jika mereka sujud sholat sunnah 2 rakaat di bulan suci Ramadan. Ya, artinya saya tidak bilang sholat wajib, tapi sholat sunnah tak 2 rakaat itu sudah mengalahkan keutamaan umat Nabi Musa yang sujud 40 hari 40 malam. Tapi dengan syaratnya satu, yaitu di bulan suci Ramadan. Karena itu manfaatkan setiap sholat sunnah yang ada selama Ramadan, jangan sampai ada yang terlewatkan, demi untuk memanfaatkan fadilah yang telah Allah berikan hanya untuk khusus Nabi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak sedikit saudara kita semangat sholat tarawih, tapi sholat ba'diyah isya tidak dilaksanakan. Ya, padahal artinya martabatur rawatib a'la minat tarawih. Derajatnya sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah itu lebih tinggi daripada sholat sunnah tarawih. Jadi sayang, 1000 sayang kalau dia mengabaikan sholat sunnah ba'diyal isya, walaupun sebenarnya sholat tarawih sangat besar, tapi ketahuilah derajat rawatib lebih tinggi daripada tarawih.
Salawat serta salam atas junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa kullu yadkhulunal jannah yarau Muhammad nabiyana Muhammad, walakin kullu man yarau nabiyana Muhammad insyaallah yadkhulul jannah. Dikatakan tidak semua yang masuk surga melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi semua yang melihat wajahnya Nabi insya Allah pasti masuk surga. Karena itu Nabi pernah bersabda kepada Sayyidatuna Aisyah, wailun liman lam yaroni yaumal qiyamah, sungguh celaka wahai Aisyah seorang yang tidak melihat wajahku di hari kiamat. Maka Sayyidatuna Aisyah berkata, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Nabi menjawab, hum alladzina dzukirtu indahu falam yusalli alayya, mereka adalah umatku yang jika namaku disebut tapi mereka tidak mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu jangan sampai ada di antara kita yang dengar nama beliau tapi enggan dan malas membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Hadirin wal hadirat, pada kesempatan kali ini sebelum saya melanjutkan ceramah, maaf ibu minta maaf kak, saya kembali ingatkan di mana saja saya ceramah, di masjid mana saja, saya selalu ingatkan dha' kulla syai' fi mahallih, letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Artinya di waktu ceramah manfaatkanlah dengar ceramah, di waktu dengar Al-Quran manfaatkanlah dengar Al-Quran. Karena jujur saya bukan pedagang. Kalau pedagang itu begini, didengar tidak didengar ceramahku urusan tak, yang penting amplop tidak kurang. Itu pedagang. Tapi saya ini adalah ulama yang mana jika satu orang tidak dengar ceramah saya gelisah. Kenapa? Karena mengurangi pahalaku di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengurangi pahala yang mendengarkan, yang terganggu mendengarkan. Dalam tanda kutip, pahala baca Quran besar, ya. Tapi dengar baik-baik, kalau kita baca ketika ceramah paling banyak kita dapat 6 lembar. Tapi kalau kita mau sabar sedikit saja, dengarkan ceramah, lebih dari itu kita dapatkan. Apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat Muslim di kitab Nasahih Diniyah, Nabi pernah bersabda, hudhurul majlisil ilm ay bil istima', duduk sesaat mendengarkan ceramah agama, annahu afdal min salati alfa rakaat, hal tersebut lebih besar pahalanya daripada solat sunnah 1000 rakaat. Kira-kira itu 1000 rakaat berapa lembar Anda apa itu? Bukan sama loh ya, lebih besar. Makanya sangat disayangkan kalau kita lewatkan pahala tersebut, insyaallah. Hadirin wal hadirat, ini juga bahasa cinta ya. Karena modal cinta saya berani menegur. Kalau tidak cinta, orang Makassar bilang ero-ero no. Tapi karena cinta enggak seperti itu. Yang sepantasnya untuk kita saling mengingatkan. Hadirin wal hadirat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hadis sahih, yaitu al-jannatu musyakatun ila arba'atin nafar, surga rindu kepada 4 golongan. Pak, Bu, kalau ada orang mau masuk surga biasa, bukan hal yang istimewa. Tapi kalau surga yang rindu sama dia, itu baru hebat. Jangankan kita yang di dalam masjid, saudara kita yang maksiat dimanapun berada, ataukah yang mungkin lagi teler di jalanan, kesibangun miki, yang teler kayak itu di jalanan, deng, mau katanya ki apa, aircon tamak surga, yakin nggak jawabannya nasami. Tidak ada orang di dunia yang tidak mau masuk surga, semua yang dalam masjid ataupun di luar masjid.
Tapi ntar dulu, belum tentu surga mau sama kita. Jangan sampai keinginan tak bertepuk sebelah tangan. Sama kalau ada orang bilang sama saya, Habib, kenapa ditop Pak JK? Siapa Pak JK? Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Oh ya, kenapa? Ku kenal baik. Wih, bagus itu. Tapi tunggu dulu, nah kenal aja kok? Tidak. Gaya Naji. Kalau kenal sama Pak JK itu perkara biasa. Perkara yang tidak biasa kalau Pak JK yang kenal Ki. Nah begitu juga maksud hadis ini. Kalau ada yang kepengen masuk surga, perkara biasa. Tapi kalau surga yang rindu sama dia, itu baru istimewa. Mudah-mudahan kita masuk salah satu di antaranya. Amin. Siapakah mereka? Nabi bersabda, al-jannatu musyakatu ila arba'atin nafar. Surga rindu kepada 4 golongan. Salah satunya di antaranya yang pertama, talil Quran. Talil Quran itu liman istaqama bi qiraatil Quran. Orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Beda itu qori'ul Quran sama taliul Quran. Talil Quran. Kalau qori, orang yang membaca, belum tentu istiqomah. Ya, belum tentu istiqomah. Tapi kalau tali, insya Allah istiqomah. Biasa ada orang datang sama saya, Pak, bicara, Habib, kita tahu bulan puasa, alhamdulillah 5 kali kupat tamak. Dalam hatiku tidak kutanya, jadi minimal jawabanku alhamdulillah. Tapi balik kutanya, tabe saudaraku, sudah lebaran masih baca Ki? Nah jawab Kak, puasa bisa dek. Lah itu kan gayaan aja namanya, kurang afdal. Memang bulan puasa gaspol, tancap, tapi bukan berarti setelah lebaran libur. Ya, bukan. Saya cuma mau sampaikan Ki, Allah itu menguji hambanya bukan mau melihat yang paling banyak pahalanya. Enggak, jangan salah paham. Walaupun nanti ada mizan, tapi buka Ki surat Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayah. Allah menciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum, untuk menguji kita semua. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling bagus. Ingat gitu, bukan paling banyak, tapi apa? Paling bagus amalnya. Amal yang bagus apa? Istiqomah. Istiqomah. Ya, minta maaf ini. Ya, istiqomah itu yang amal yang paling bagus. Saya mau tanya dulu, kasih permisalan sedikit. Ada baki besar, pernah lihat baki besar itu? Baki besar isinya bolu burahan. Ada itu bolu kalau dimakan ngidak gigi di langit-langit kah? Atau piring kecil tapi isinya bolu amandah premium. Maka orang yang akal sehat akan memilih biar mie sedikit tapi enak daripada banyak kurang enak. Begitu juga ibadah, yang diharapkan itu yang enak, yang istiqomah. Ya, jangan lalu libur biar sedikit. Ada satu Pak, saya sampaikan kisah hidup seorang hamba Allah yang bernama Profesor Dr. Haji Dasril Daud almarhum. Beliau spesialis anak di Jalan Tupai, Ketua Asosiasi Dokter Anak seluruh Indonesia Timur. Lalu beliau ini mengalami pecah pembuluh darah di belakang otak. Lalu ringkas cerita, nggak sadarkan diri 18 hari. Tiba-tiba detik-detik meninggal dunia. Dalam riwayat dikatakan matanya terbuka ke atas lalu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah, betapa indah kisah akhir seorang hamba Allah. Saya pribadi Pak sedikit giftoh. Tahu giftoh? Itu giftoh bahasa Arab, lawannya hasud. Kalau hasud cemburu negatif, kalau giftoh cemburu positif.
Artinya mau tungki, kepengen seperti beliau, namun jangan sekarang ya, karena masih banyak jadwalku, tak kalau ku terima. Kepengen seperti beliau, sehingga saya bertanya sama istrinya, istri almarhum, yaitu Dr. Hajah Truli, dokter forensik Polda. Bu Haji, apa amalannya suami tak? Nah, suami tak artinya kasar-kasarnya ya bukan ulama, bukan penghafal Quran. Apa jawabannya? Habib, memang suamiku bukan ulama, bukan penghafal Quran, tapi 43 tahun nih, perhatikan ke Bu Haji, 43 tahun Pak menikah sama Pak Prof, semenjak pengantin baru sampai beliau masuk rumah sakit, tidak pernah tutup matanya kecuali baca Quran 1 halaman. Biar jam 3 pulang, karena prakteknya beliau itu sampai jam 2 malam. Biar jam 3 pulang, tetap baca Quran 1 halaman selama 43 tahun. Dan memang itu artinya Al-Quran ini hadis, bukan perkiraan lo ya. Hadis ini sambung kalimat dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah bicara karena hawa nafsunya, kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada keraguan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan sadaqallah wa sadaqar rasul. Maha benar firman Allah, juga benar sabdanya Rasul. Betul-betul ya. Ini perhatikan Ki. Jadi kalau ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, kan baca Quran sunnah. Kita sepakat baca Quran sunnah, tapi untuk mendapatkan gelar dirindukan surga, syaratnya harus baca Quran. Harus. Habib, tidak bisa Kak 1 juz, setengah juz. Tidak bisa Kak setengah juz, 2 lembar 1 hari. Tidak bisa Kak 2 lembar 1 lembar. Tidak bisa Kak 1 lembar 1 halaman. Tidak bisa Kak 1 halaman setengah nah. Tidak bisa Kak setengah halaman 1 ayat. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Hari ini misalnya Yasin, sudah tidur. Tidak apa-apa Pak. Besok wal Qur'anil Hakim, tidak apa-apa, tidur. Daripada tidak sama sekali. Ini kan kita mau cari barakahnya, mau cari istiqomahnya, mau cari mukjizatnya, mau cari karomahnya. Jadi jangan lalu Ki, tapi keterlaluan Tom itu kalau 1 hari 1 ayat itu dibilang istiqomah al-malas wal kutu sanak dudui. Saya rasa itu 1 halaman itu sudah standar milah. Kalau bagi orang yang mengaku sangat sibuk, jangan lalu libur. Jangan lalu libur. Gara-gara peristiwa Profesor Dr. Dasrul Daud, Pak, saya pernah tidur 1:30 bangun nggak buang air kecil. Pergi ambil air wudhu, baca Quran. Nah, tanya ke istriku, kenapa Ki? Tadi siang ku lupa baca Quran. Karena mau keamalkan itu. Ilmu itu kan tidak usah banyak, yang penting dirasakan. Ya, langsung kurasakan. Enaknya Bu, luar biasa. Tidak ada hari tanpa baca Quran. Enak itu hati Pak. Biar tidak banyak uang, yang penting ada di ATM. Yang penting hati tenang. Berkat baca Quran. Ya Allah, nikmat itu nikmat. Nah, bilang istriku, kita itu abah, biar tidak baca Quran Ki, banyak tomi pahala tak. Kenapa? 100 lebih santri tak kita wajibkan baca 1 juz 1 hari, berarti 3 kali tamat. Biar tidak baca Quran Ki dapat jadi pahala, karena semua pahalanya murid ditransfer sama gurunya. Apa jawabanku? Itu muridku, bukan saya. Malu Kak sama Allah kalau muridku istiqomah, saya tidak istiqomah. Ya, ingat itu, kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Kita lanjutkan. Namun pahala membaca Quran itu berbeda-beda. Idza qara'a fi dakhilis salah mi'ah wa fi kharijis salah ma'al wudu' khamsin wa bidunil wudu' khamsa wa isrin. Kalau kita baca dalam sholat itu berapa pahalanya? 100. Tadi
dibaca kul innama ana basyarum mislukum. Ini satu huruf 100. Di luar sholat punya wudhu 50. Jadi saya baca sekarang ini punya wudhu idza waqa'atil waqi'ah 50. Bidunil wudhu, tanpa wudhu boleh tidak baca Quran? Boleh, dengan satu syarat, tidak menyentuh. Berarti hafalan. Kenapa tidak boleh menyentuh Al-Quran tanpa wudhu? Surat Waqi'ah dinyatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang sudah bersuci. Nah, perhatikan, kita ulang dulu. Dalam sholat berapa? Di luar sholat punya wudhu 50, tanpa wudhu ingat gitu. Tergantung kita mau yang mana. Kalau Nabi Muhammad SAW, beliau tahajud tidak pernah lebih 2 rakaat, tidak pernah. Tidak pernah, khususnya Ramadan. Tidak pernah Nabi lebih 2 rakaat. Kalau orang Indonesia kan tahajudnya 8 rakaat, 20 rakaat, lebih hebat daripada Nabi. Tapi Nabi 2 rakaat sampai mati. Tapi ada tapinya. Rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Artinya kita kan menang kuantitas, Nabi menang kualitas. Nah itu karena memanfaatkan pahala baca Quran dalam sholat. Nah kalau kita sholat sunnah kan langgana miki inna ataina qul huwallah. Nah ini perlu kita sadari ke depan ini. Kita lanjutkan. Yang kedua dirindukan surga. Saya percepat sedikit. Yaitu siapa? Hafidul lisan, orang yang menjaga lidahnya. Tapi ibu minta maaf kak, istriku perempuan, mama kandungku sama mamaku, istilahnya orang tuaku, nenekku perempuan, ya, anakku perempuan, adekku 4 perempuan semua. Artinya saya mustahil benci perempuan. Cuma Mojak bilang aktsaru min ahlin niran an-nisa, paling banyak penghuni neraka adalah perempuan. Namun penyebabnya apa? Salah satu penyebabnya adalah lisan, lidahnya. Nggak percaya Ki? Boleh saya adakan uji coba begini. Perhatikan Ki perbedaannya laki-laki pergi pengantin sama perempuan pergi pengantin. Ketika laki-laki pergi di gedung pengantin resepsi, pulang ditanya sama istrinya, Pak banyak datang? Lumayan. Siapa-siapa? Kulupa mi. Ringkas ke jawabannya laki-laki kah? Apa makanannya Pak? Enak je tau nak. Itu ringkas ji. Apa-apa? Ndak kuingat mi. Itu laki-laki itu. Tapi kalau perempuan lain, Bu, banyak datang. Hei jangkik bilang Pak datang semua. Itu kita bilang itu yang kurang-kurang ada tantongi. Adit yang pernah diceritai ya Pak datang tongi balik kucini ki Pak. Bajunya itu ya Allah sok kayana padahal murana gitu tasna 55.000 na balikan di MTC. Kita tok sendalnya itu dede sendal biasa je dede balik kucini ki. Satu pertanyaan 50 jawaban. 50 jawaban. Kalau ditanya ki apa makanannya? Ai narinci ki. Bu, apa makanan nah? Weh, jangki bilang itu mie goreng nah kurang kecap nah. Weh, jangki bilang persis gula-gula kare. Itu dagingnya tidak ada bumbu nah persis sendal jepit keras kau itu setengah mati ke gigi ki. Lombok nah tidak pakai tomat garam jina kasihkan. Itu sop nah air di habis misina. Keropok nah molem minasi nah kak dorok mina taro ase. Weh, nah rinci Pak. Kalau kita kan laki-laki dilupa semua mi. Artinya kenapa ku tahu Ki? Karena begitu istriku. Jadi memang kodratnya lah. Makanya ku bilang istriku, bilang adek selamatkan dirimu dari sifat al-carewetu wal capilau wal pacalla-callau. Selamatkanlah loi. Selamatkan i. Bo. Ndak kurang ajar jadi. Karena istriku juga pakai namanya. Karena itu Nabi pernah bersabda, tafakkar qoblal kalam, berpikir dulu baru bicara. Banyak orang Pak sudah bicara baru berpikir. Sudah bicara apa dia bilang? Wih menyesal ku bilang, coba nanti tidak bilang. Nah lewat misam balu. Tidak bisa ditarik. Seandainya bisa ditarik itu bicara ya, tidak dipenjara Ahok. Kan begitu.
Iya, nah capa lagi. Luar biasa ini mulut ini. Takut ke saya. Penceramah lagi itu diancam di hari kiamat. Penceramah diancam di hari kiamat itu. Itu penceramah, Pak. Di dunia jika kelihatan enak. Kalau acara datang paling terlambat, duduk di depan. Takziah orang duduk di kursi plastik, dia di sofa. Di depannya air aqua plus teh kotak. Bau sarak siap saji. Bawa pulang kue dan amplop. Di dunia jika kelihatan enak, tapi di hari kiamat paling terancam itu penceramah. Paling terancam nih. Kalau Anda selaku umat, enak sekali Pak, laksanakan perintah, jauhi larangan, masuk surga. Selesai. Kalau penceramah, laksanakan perintah, jauhi larangan, belum bisa masuk surga. Masih ada dua pertanyaan mengenai lisannya. Apa itu? Pertama, yang nuceramakan itu benar atau tidak? Jangan-jangan alpiti-pitiu. Iya. Banyak ustadz bilang uang bunga bang halal. Banyak. Saya kalau ditelepon pegawai bank acara buka puasa, Habib, kalau kita menurut tak bunga bang bagaimana? Surat Al-Baqarah ayat 259. Haram. Nanti biduliku bicarakan sama temanku. Nggak ada undangannya sudah. Banyak ustadz juga karena jalla undangan halal. Tapi Habib ada ustadz bilang halal, biar urusannya dia di hari kiamat. Pertanyaan kedua bagi ulama nanti ditanya, apa yang kau sampaikan kau amalkan atau tidak? Ada namanya Pak dulu Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir, penceramah keliling kayak saya. Ya laki-laki panggilan, di mana-mana dipanggil, panggil ceramah. Ya si Matupang siang malam tunggu panggilan. Iya, jarum super jadinya, jarang di rumah, suka pergi-pergi. Jadi saya nih Pak, kayak saya, namanya Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir, ceramah keliling, tiba-tiba hilang dari permukaan, tidak muncul ke 6 bulan. Orang tak bangkai, tempat majelis rutinnya libur semua selama 6 bulan. Tiba-tiba setelah 6 bulan muncul ki. Waktu muncul tak bangkai muridnya, bertanya ki, Pak Kiai, Syekh, 6 bulan ki hilang, kenapa tiba-tiba muncul ki? Apa Nabi bilang? Pembahasan berikut pengajian adalah bab membebaskan budak. Dan saya belum pernah membebaskan budak. Makanya 6 bulan saya hilang. Kenapa? Karena saya menabung, kumpulkan uang, lalu beli kak budak, dan saya merdekakan. Artinya apa? Tidak mau kak ceramah kalau tidak kuamalkan pi. Orang-orang dulu luar biasa. Jadi tidak muncul ke 6 bulan karena bab ceramahnya berikutnya tentang membebaskan budak, dan dia belum pernah membebaskan budak sehingga hilangnya 6 bulan. Nah kumpul uang nah, baru beli budak, baru nah bebaskan, baru nih keluar ceramah. Orang-orang dulu ya itu temi ulama-ulama dulu mak barakah, karena bukan bebena banyak amalna. Ulama, maaf ya, kadang-kadang sekarang ini Masya Allah, naudzubillah min dalik ya. Karena itu betul-betul ulama itu, saya tiap malam Pak menangis Kak, tiap malam itu kadang-kadang. Apa aku bilang? Astaghfirullah biqaulim bila amalin, astaghfirullah 40 kali ku ucapkan itu. Ya Allah, maafkan nggak kalau ada ucapanku belum ku amalkan, maafkan nggak kalau ada ucapanku belum ku amalkan. Karena kenapa? Kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murkanya Allah, dia bicara tapi tidak mengamalkan. Naudzubillah min dzalik. Nah, kita lanjutkan. Yang ketiga, yang dirindukan surga. Bisa lanjut? Yang ketiga, dirindukan surga. Mut'imul ji'an, orang yang memberi makan orang lapar. Dan termasuk di dalamnya memberi makan orang yang berbuka puasa. Man aftara shaim fa alaihi thawabuh bighairi naqsi thawabis shaim. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, tanda kutip berbuka puasa, dia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Karena ada tuh seorang itu Pak Nabi bilang begini, tidak maukah saya datang acara buka puasa? Kenapa? Nambi ki pahala tak? Padahal tidak nambah pahala tak, yang punya makanan nak dapat pahala tak, tapi tidak nak kurangi pahala tak.
Jadi contoh saya, mulai subuh ceramah, sudah ini mungkin tadarus, sudah tadarus ngajar, sudah ngajar lanjut ceramah duhur, sudah itu ngajar lagi sampai berbuka puasa saya ceramah. Maka nggak kurma 1 biji di rumah tak, semua pahalaku mulai imsak sampainya azan maghrib ditransfer sama kita. Hebat ya pahalanya ya. Masya Allah. Makanya saya mau tanya, masjid ini ada ndak giliran bawa buka puasa? Ada ya? Dari rumah ke rumah di 1 hari 10 rumah 20 rumah gitu ya. Makanya saya sampaikan Ki baik-baik, kalau ada giliran tak bawa lalu Ki, biar tidak ada giliran tak, kalau ada dalil tak bawa lalu Ki. Cuman ini ndak apa-apa ceplos-ceplos ndak apa-apa. Kalau bawa Ki kue, tolong yang ikhlas, karena ada juga itu orang, saya tidak tahu ya orang mana, bukan sini, bawa kue di kantong plastik, 15 kue lapis, 15 donat mesis, tapi begitu sampai di masjid bawa pulangi 20 jalan kotek lasindrang, 10 lumpia, 5 panada. Itu namanya patukar. Jadi lain yang ndak enak karena bawa, yang enak karena bawa pulang. Pintar tuh, pergi cepat tukar. La ilaha illallah. Kalau bisa kalian hilangkan itu tradisi Columbus kelompok bungkus-bungkus, hilangkan itu tabe. Ada biasa itu dapur masjid, minta maaf ya, ini masjid dekat rumahku, ini masjid dekat rumahku. Kenapa masjid dekat rumahku? Karena sini ke ceramah. Itu masjid dekat rumahku, ada dapur masjid namanya Pak, tempat atur buka puasa, banyak paku di situ, kuliah ruangan 3 kali 4 meter, banyak paku. Heran nggak lagi kenapa banyak paku di dinding dan tidak ada jam dinding. Apa gunanya ini? Ternyata baru sadar menjelang bulan puasa baru berfungsi itu paku 1 kali setahun. Tak gantung semua itu harta rampasan kan? Ada mie cangkuneng, ada mie taripang, ada mie rokok-rokok unti, ada jalan koti, ada mie nasi kotak di Lacia dibuka, ada tong nasi kotak di sebelah sini, ada tong ini, deh penuhi. Itu namanya Pak penyelundupan. Bahasa paling sederhananya adalah paluka. Karena begini, mau halal bisa, halal bisa kok. Bagaimana? Sabar Ki sedikit, jangkit dulu mak bungkus. Ibu, di sini sistemnya apa? Kalau bagi kue, baki, piring atau baki ya. Biasa kan dibagi kue itu piring berhadapan orang kan gitu ya. Tolong sabar Ki, bagi mie dulu, biar kami panitia bagi untuk jamaah. Jangan ada yang dicokok ke si keluar semua. Nanti kalau ada sisanya dikumpul sama panitia, nanti panitia ambil sedikit. Untuk apa? Simpan taraweh. Anggota panitia plus hitung celengan. Namakan kodong sudah taraweh, biasa duduk-duduk. Sisanya monggo, silahkan, fadhol. Ayo bagi secara adil supaya tidak rusak alias tidak basi. Itu halal. Itu halal karena sudah dipatalah. Karena niatnya orang untuk buka puasa. Ada sampai Pak, tetanggaku pernah kusuruh, belikan nggak dulu itu, ada lemper harga 4.000, bawakan nggak di masjid buka puasa, 50 nak beli. Apa nak bilang, Habib jangan mikir bawa kue enak-enak yang tidak enak kamu. Kenapa? Kalau enak tuh tidak dipasangi kue tak. Itu tidak enak didengar itu. Kenapa Arif bisa begitu? Dalam hatiku kodong kue jinu jual ki agamamu. Ada terus pertanyaan Habib, bagaimana kalau ada orang bawa 30 nasi kotak, nah 100 orang yang datang mau dibagi tidak cukup Ki. Pakai cara Islam. Apa itu cara Islam? Yang duluan datang dalek nami. Jadi kasih orang pertama, orang kedua, orang ketiga, terus sampai habis. Termasuk yang panitia datang duluan dapat tongi. Kadang-kadang ditanya Ki, mana semua nasi kotak kah? Ya untuk panitia. Mana panitia ya? Belum datang. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang duluan nggak datang. Saya kalau begitu agak memang.
Nggak bisa Pak. Kita ini ustadz itu Pak, ulama harus berkata benar, betul ya? Betul ya? Saya Pak 9 tahun ceramah di Masjid Terapung, dari 8 tahun ke atau berapa tahun itu? Saya lama ceramah Masjid Terapung mulai jadi sampainya 2019. Apa yang terjadi? Sekarang tidak ceramah lagi. Kenapa? Karena aku singgung wali kota masuk gereja waktu menyanyi. Tidak nak panggil mas sampai sekarang. Ya mau dia apa? Karena ulama berkata benar walaupun pahit. Mau ku benci gak takdir. Karena ulama bukan cari muka, cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita lanjut sedikit saya. Tapi waktu ku kecil, ku ingat waktu ku kecil Pak, ada tradisi itu baki berhadapan. Saya waktu ku kecil masuk mau buka puasa. Ini yang halal ini ya, yang halal. Tradisiku saya itu ada ton politikku sedikit waktu ku remaja. Kenapa? Kan itu baki berhadapan tak dua-dua. Cari kak pasangan orang paling tua ya. Karena kenapa? Pertama mustahil makan gorengan karena tinggi kolesterol nah. Yang kedua, kalaupun makan paling rokok-rokok unti, itu pun pisan nana simpang karena keras kita kok gini. Jadi baru satu nama makan kita 5 artinya menang saingan ki, daripada anak muda saingan tak baru cok motong ya. Makan di jalan kota tangan kanan taripan tangan kiri, persaingan ketat. Jadi itu tuh saya strategi waktu anak muda seperti ini. Jangan ku contoh nak, jangan ku contoh. Tak kalian ada dengar. Tapi terakhir yang dirindu. Jangan apa-apa Pak, artinya kucalla diriku karena sudah kita dikucalla panitia supaya adil ki. Tapi yang terakhir, orang yang dirindukan surga yaitu siapa? Was-shaimina fi syahr Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci. Ini dengar ki, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, jaga puasa tak, jangan lalu ada kalah kecuali darurat. Karena ada orang itu biasa kalasi, pura-pura lagi, Habib sakit kak kodong ini, ndak enak pas sanggup muka makan, hai ndak kuat Habib, makan minum sudah makan, Habib sembuh mak, enak kurang. Itu bukan sakit, lapar namanya itu. Bedakan sakit sama lapar, tahan nih. Nah memang ingat gini, Habib kerjaku berat, tambah capek orang, tambah haus orang, tambah lapar orang, tambah besar pahalanya. Jangan bilang orang kerja kantor sama kerja bangunan sama pahala puasanya, nggak sama. Dikatakan al-ajur bi qadri ta'ab, pahala itu tergantung capeknya manusia. Tambah capek tambah besar pahalanya. Tahan. Dan tolong khususnya ibu-ibu yang mengalami menstruasi, jangan lalu makan di warung depan umum. Hargai agama tak, hargai Islam. Masa nakala ki orang Hindu di Bali, ketika hari Nyepi mereka kompak bikin kesepakatan tidak ada boleh aktivitas. Semua pabrik tidak boleh ada ribut, tidak boleh, stop semua pabrik. Saya pernah diundang 5 hari di Bali, lalu panitia bilang, Habib ini malam tidak ada ceramah. Kenapa? Karena hari Nyepi. Oh, pinjam apalik mobil lo mau kak jalan-jalan. Habib jami Bib, tidak bisa. Motor mau balik, Bib nanti nahadang ki orang Hindu. Kalau naik motor ki nahadang ki orang Hindu karena ribu ki. Naik sepeda miki, bayangkan Pak. Naik semotor saja nabi kiri. Kenapa? Satu jawabannya. Karena orang Hindu kompak menghargai agamanya. Sehingga kita yang minoritas di Bali ikut menghargai mereka. Segan. Kenapa Makassar orang non-Islam berani kurang ajar? Karena kita yang memberi contoh. Seandainya umat Islam di Makassar kompak, tidak ada buka warung, tidak ada makan di jalanan. Kira-kira pertanyaan, berani tidak non-muslim makan di jalan? Berani tidak non-muslim buka warung? Tidak berani Pak, tidak butuh undang-undang ini. Tidak butuh kepres ini, cuma butuh kekompakan. Saya mau tanya, ada yang berani makan di tengah jalan di Mekah? Siang-siang? Di Kisos mi? Di Ambak Mantongi Pacambo? Kira-kira ada yang berani? Tidak butuh undang-undang Pak, butuh kekompakan saja. Ini sekarang Pak yang menjual Islam, yang makan juga
Saya pernah sweeping di sentral, penjual bakso ku masuki. Nah, kenal ke itu penjual bakso? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bib. Islam juga, Mas. Islam jak, Bib. Masa kita tidak tahu? Iya, ku tanya ku ini karena pembeli nu makan semua di warung nu. Habib, kan saya tidak makan, jak. Loh, ini mi dalilnya mereka tidak makan, jak. Sekarang begini, saya kasih gambaran. Saya buka warung jual bir. Orang semua pada minum bir. Orang tanya, Kak Habib, kenapa jual bir? Kan tidak minum, jak. Tidak boleh menyediakan fasilitas maksiat. Itu maksiat yang dilipat gandakan oleh Allah. 2 kali lipat. Yang makan di warung dosa besar, yang kasih fasilitas 2 kali lipat dosanya. Memang man sanna sunnatan sayi'atan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang menyebabkan orang berbuat maksiat, dia mendapatkan dosa 2 kali dosa orang yang bermaksiat itu. Hati-hati, bahaya. Kecuali boleh buka warung siang-siang jam 3. Tulis miki, melayani hanya bungkus. Karena belum pi buka. Karena biasa orang kan biasa mau beli takjil untuk bawa pulang. Habib, siapa tuh nak beli jam 3 nak makan di rumah nah, dosa nama mami dia. Yang penting tidak diliaki. Faham ya? Ada di perintis, kusuka saya warung itu di perintis. Nah, tulis kayak begini, dilarang makan di warung, hanya melayani bungkus. Boleh makan di warung hanya bagi musafir dan kafir. Deh napa ngarale bako masuk mau itu tahu anak ayo masih mau kok. Iya Pak, itu baru bagi masih mau kok. Iya kalau masuk kok kafir kok. Iya itu baru Pak. Sebenarnya kita ini Islam bukan keras, harus tegas. Harus tegas. Jadi memang begitu. Kesadaran diri masing-masing, tidak usah main-main kapan pemerintah bikin peraturan, biar tidak ada. Sejak kapan peraturannya pemerintah dilarang naik motor di Bali kalau hari Nyepi? Tidak ada. Tapi kompak terjadi karena mereka menghargai agamanya sendiri. Sebagai penutup, satu-satunya amal yang tidak disebut pahalanya oleh Allah hanya puasa. Sholat diketahui pahalanya, haji umroh diketahui pahalanya, sedekah zakat diketahui pahalanya, kecuali puasa. Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali ibnu Adam lahu. Semua amalan anak cucu Adam baginya, diketahui pahalanya, ma'rufun min thawabih, diketahui jumlah pahalanya, illa som, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzibih, saya sendiri yang akan membalas itu pahalanya. Insyaallah, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Tapi mau katanya Ki, masih mungkin dengar ceramahku di rumah? Bu, mau Ki bawa pulang mak. Aku ceramah Ki di rumah. Bukan begitu Pak. Silahkan buka YouTube, tak ada mi channel YouTube-nya Habib. Habib buat ini karena didesak begitu banyak umat. Sebenarnya saya tidak mau jadi YouTubers, tapi karena desakan umat, saya anggap ini bermanfaat dan terbukti. Pengajianku di pondok yang hadir cuma 100 orang, 200 orang, tapi yang nonton YouTube kadang-kadang sampai 4.000, 5.000 orang. Saya anggap lebih banyak yang nonton di dunia maya daripada yang hadir. Itu saya ambil kelipatan pahala. Tidak mencari popularitas. Ya, tidak mencari popularitas, hanya mencari pahala di sisi Allah. Kalaupun misalnya berpenghasilan, kembali ke pesantren. Jadi kapan-kapan buka ke YouTube tak ada itu tulisan merah, jelas-jelas merah, tak tulis subbreaker. Apa itu? Subscribe, pencet lalu Ki, dapat Ki pahala di sisi Allah. Jangan Ki cuma pencet, nonton Ki juga, like, share dan lonceng supaya langganan Ki. Apa nama channelnya? Bisa Anda ingat, HUFY spasi media. Saya ulang, yang bawa HP boleh langsung, HUFY spasi media. Saya ulang karena saya lihat ibu-ibu baru buka HP-nya. Saya ulang untuk lebih jelas, HUFY Fanta ya, HUFY spasi media. Itu penceramahnya bukan cuma saya, beberapa habaib di Makassar plus kiai-kiai yang ada di Sulawesi Selatan kita juga liput insya Allah.
Mudah-mudahan kalau Anda mau bertanya silahkan di kolom komentar. Semua pertanyaan Anda kami tampung untuk dijadikan bahan dalam pembahasan di YouTube insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Jangan lupa pencet subbreaker supaya lebih berkah. Saya tutup. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.